warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Aida Ilhami Fauziah Pasaribu, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan NIM 210251227. Pada hari ini tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 93 Kota Jambi, kelas 4 dengan materi sifat-sifat Rasul Allah. Demikian perkenalan diri saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hadir semua? Baiklah, Ibu absen dulu ya. Ibu absen. Cahaya. Fahri. Nikma. Ayubi. Nah, baiklah, sudah di absen tadi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional dulu, Indonesia Raya. Nah, silakan Anda semua berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan cepat ya. Tepuk semangat. Oke, nah hari ini terima kasih sudah datang dan hadir di pembelajaran kita. Nah, itu hadir di sini tadi tepat waktu. Nah, itu anak-anak ustazah hadir dengan tepat waktu sudah masuk disiplin. Nah, untuk jadi anak yang baik ataupun anak yang nantinya berhasil di kemudian hari harus dimulai dari dengan kedisiplinan. Yaitu salah satu contohnya apabila hadir di sekolah hadir tepat waktu. Nah, kalau anak-anak ibu nanti mau mencapai cita-citanya, seharusnya juga harus dibarengi dengan sifat ataupun sikap disiplin. Baiklah, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat Rasul. Oke. Nah, tentang sifat-sifat Rasul. Ada yang tahu sifat-sifat Rasul? Sudah tahu? Sudah pernah belajar? Sudah pernah dengar sifat-sifat Rasul? Nah, sifat-sifat Rasul itu, tujuan pembelajaran kita hari ini itu pertama yaitu kalian harus mampu menyebutkan 4 sifat Rasul. Kemudian yang kedua, peserta didik harus mampu menjelaskan arti dan sifat-sifat wajib Rasul. Yang ketiga yaitu mampu membuat poster, nanti itu untuk berkelompok. Kemudian peserta didik mampu presentasikan hasil diskusi kalian itu. Dan nanti kelompok lainnya menyampaikan ataupun bertanya ke kelompok yang lain. Oke, paham? Nah, sebelum kita masuk materi, kalian saksikan video yang berhubungan dengan sifat Rasul. Oke, silahkan disimak baik-baik. Oke. Dari video tadi itu tentang cerita apa?
plastiknya Disobek. iya disobek. Jadi dikira abangnya tadi adiknya yang makan, ternyata bukan. Itulah perlunya kejujuran. Berarti si adik tadi sudah melakukan sifat jujur. Nah, materi kita hari ini sifat Rasul ada 4, termasuklah dia jujur. Nah, silakan saksikan materi kita hari ini. Oke, sebelum kita ke sifat Rasul, sekarang kita tahu dulu Rasul itu apa. Nah, ada Rasul, ada Nabi. Nah, yang kita pelajari Rasul. Rasul itu apa? Rasul itu adalah seorang utusan Allah yang diberi wahyu, kemudian dia wajib menyampaikannya ke umatnya. Kalau Nabi, dia adalah seorang yang diutus Allah itu dapat wahyu, tetapi tidak wajib disampaikan ke Dirinya sendiri. untuk dia dan tidak wajib ke umatnya. Betul, berarti lebih luas jangkauan oleh Pak Rasul. Nah, lanjut lagi. Nah, ini perbedaan Nabi dan Rasul. Kalau Nabi itu tadi menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak disampaikan ke umatnya. Tidak semua Nabi itu Rasul, katanya. Betul, karena Rasul itu harus menyampaikan wahyu. Rasul itu menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya, dan semua Rasul itu sudah termasuk Nabi. Ada berapa Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui? Betul, ada 25. Hafal dan anak-anak semua? Hafal. Kalau sudah kelas 4 pasti hafal. Dari Adam sampai Nabi Muhammad. Nah, ada dia. Ini tadi Rasul ya. Nih, 25 Rasul yang wajib diimani. Ada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kemudian sifat-sifat Rasul. Masuk kita ke sifat-sifat Rasul. Ada siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq artinya jujur. Nah, jujur yang tadi sudah video kita tonton tadi ada kaitannya dengan sifat Rasul ini. Harus memiliki sifat jujur. Jadi Rasul yang dipilih Allah itu harus memiliki sifat jujur. Kalau dia masih bohong, masih tidak dipilih Allah sebagai Rasul. Kemudian yang kedua ada sifat amanah. Amanah ini dapat dipercaya. Jadi kalau Allah ngasih wahyu ataupun ngasih perintah, dia itu bisa dipercaya. Misalnya nih, contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita titipkan, nanti Ara titip duit 10.000 kasih ke Kiora. Ternyata Ara tidak ngasih, itu namanya tidak amanah, padahal sudah dititipkan. Nah, jadi harus punya sifat amanah. Yang ketiga ada tabligh, menyampaikan. Yang ini berhubungan dengan wahyunya. Makanya Rasul itu harus menyampaikan amanat ataupun menyampaikan amanah yang disampaikan Allah kepada umatnya. Yang terakhir ada fatonah. Jelas seorang Rasul harus cerdas, harus pintar. Kalau tidak pintar tidak bisa jadi Rasul. Nanti dia nggak tahu diperintahkan apa, dia melakukan apa. Nah, yang sifat mustahilnya ini adalah kebalikan dari sifat wajib. Ada 4 juga, yaitu kizib. Tadi kebalikan dari jujur, berarti dia dusta ataupun dia berbohong. Yang kedua khianat. Khianat itu berarti dia tidak amanah tadi, tidak melaksanakan apa yang diperintahkan. Lanjut yang ketiga kitman ataupun menyembunyikan. Misalnya dia sudah dapat ilmu tapi tidak dibagikannya ke orang lain, tidak disampaikannya. Yang terakhir adalah baladah. Baladah inilah yang tadi nggak mungkin seorang Rasul itu bodoh. Betul. Nah, ini hikmah beriman kepada Nabi. Nah, sebagai kita umat muslim, kita harus beriman kepada Nabi. Dengan kita meneladaninya, maka akan tumbuhlah rasa cinta kita kepada Rasul. Yang kedua, menjadi lebih semangat
dia kesimpulannya. Beriman kepada Rasul adalah rukun iman yang keempat. Dengan beriman kepada Rasul kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, rukun iman ada berapa? 6. Yang keempat lah iman kepada Rasul Allah. Nah, sudahnya menemukan. Ada yang mau bertanya? Ada yang kurang paham? Silahkan ditanyakan. Kurang paham dengan materi kita, sifat wajib tadi sama sifat mustahilnya? Sudah paham? Sebelum kita ngerjakan tugas kelompok, kita SPP. Oke? Ya, tepuk semangat. Nah, untuk mengerjakan tugas kelompok ini, kalian dibagi menjadi 3 kelompok. Ini sudah duduk dengan keadaan kelompok masing-masing. Yang itu kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nanti sudah selesai didiskusikan, baru berkelompok mempresentasikannya. Oke? Ada nanti di sini RKPD-nya, silahkan diisi pertanyaannya, kemudian di belakang. Untuk jawaban nomor 2, tulisnya di belakang sebagai poster. Oke? Nah, nanti jawaban, ingat ya, soal nomor 2 tulisnya nanti di belakang. Yang lainnya di depan. Nanti maju satu-satu ke depan per kelompok melaksanakannya. Oke? Apa? Iya. Di kertas satu aja nanti. Ayo, April. Nah, iya, di sini buat nama kelompoknya. Apa? Iya. Udah dibuat arti aja. Nah, perhatikan ya, kelompok lain perhatikan dan simak. Nanti boleh bertanya kepada kelompok yang maju. Oke, silakan kelompok 1 paparkan hasil diskusinya. Ijik artinya jujur, amanah artinya dapat dipercaya, rasyid artinya menyampaikan, fatanah artinya cerdas. Nah, lihatkan ke kawannya. Ada berempat. Nah, inilah poster yang dibuat oleh kawannya tentang sifat wajib Rasul. Ada sidik, amanah, tabligh, fatonah. Dari hasil diskusi kawannya tadi yang dipaparkan itu, nah ada pertanyaan dari kelompok lain. Ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Tunjuk tangan. Yang mau bertanya tunjuk tangan. Apakah anggota dari kelompok kalian sudah bisa menerapkan sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kawannya bertanya, apakah dari kalian berlima nih sudah menerapkan sifat Rasul yang 4 itu? Ayo jawab yang kuat biar kedengaran. Tidak. Nah, katanya insya Allah sudah karena mereka sudah berkata jujur. Masuk ya, sudah ngerti? Nah, kata mereka sudah berkata jujur, berarti sudah menerapkan tentang sifat Rasul. Nah, oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa makna beriman kepada Rasul? Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dipercaya. 2. Sebutkan sifat-sifat wajib bagi Rasul dan artinya. Nah, itulah tadi hasil diskusi kelompok 2. Katanya tadi sebagai contohnya dia kalau dia sebagai RT dia diberi amanah untuk bangun jalan, maka harus dilaksanakan bangun jalannya, kata si Kiora tadi, kata kelompok 2. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, pemaparan dari kelompok
tadi dia contoh dalam kehidupan sehari-harinya bahwa kalau dia seorang kepala daerah diberi amanat untuk bangun rumah apa tadi? Rumah untuk rakyat kurang mampu. Jadi ada pembangunan berarti dia harus amanah, harus memang membangun. Baik, berikan aplaus untuk Bapak juga. Dari pemaparan hasil diskusi tadi, semuanya anak-anak itu sudah maju ke depan dan menampilkan hasil diskusinya. Ada juga tadi yang bertanya. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini bahwa sifat rasul itu ada 4. Sifat wajib rasul ada 4. Yang pertama siddiq, jujur. Nah, yang kedua amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh, menyampaikan. Kemudian fatwa cerdas. Tepuk sifat wajib. Siddiq, jujur, amanah, dipercaya, tabligh, menyampaikan, fatona, cerdas. Oke, nah untuk kehidupan sehari-harinya tadi sudah dicontohkan. Misalnya, ketika kita diberi amanah, kita harus melaksanakan. Oke, selesai pembelajaran kita hari ini. Ini ada tugas tes tertulisnya. Nanti silahkan dikerjakan. Nanti dikumpulkan di meja ibu. Oke.